Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Nur Khaliso dengan nomor NIM 931334518. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dari wakaf produktif dan juga wakaf tunai pada era kontemporer. Untuk yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian dari wakaf produktif. Jadi apa sih itu wakaf produktif? Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan dengan tujuan wakaf. Nah, contoh dari wakaf produktif sendiri yaitu wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Nah, wakaf produktif sendiri juga diartikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut. Sebenarnya wakaf sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah, saat dimana Rasulullah menasihati Umar radhiyallahu anhu untuk membentuk wakaf baru di Kalbar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Sedangkan syarat dari pengawas atau pengelola harta wakaf produktif sendiri yang pertama yaitu mempunyai kecakapan hukum, yang kedua jujur dan juga amanah, yang ketiga berwenang melakukan hal yang mendatangkan kebaikan terhadap harta wakaf, dan yang terakhir yaitu memiliki ilmu tentang perwakafan dan juga ilmu wakaf. Lalu apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf? Jadi dalam pengelolaan wakaf ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini berkaitan dengan para pengelola atau karyawannya, kemudian investor, manajer, dan juga masyarakat setempat. Yang kedua yaitu aspek uang. Aspek uang ini berkenaan dengan permodalan dari wakaf tersebut dan juga perhitungan dari laba dan juga rugi. Aspek yang ketiga yaitu aspek material. Aspek material ini merupakan aset wakaf itu sendiri, misalnya wakaf tanah. Nah, itu aset wakafnya itu tanah tersebut dan juga inventaris. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek program. Aspek program ini berkaitan dengan bagaimana manajemen dari pengelolaan zakat tersebut, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir. Yang selanjutnya yaitu tentang wakaf tunai. Jadi wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok, lembaga atau badan hukum yang dalam bentuk uang tunai. Pengelolaan wakaf tunai sendiri dapat dilakukan menjadi 3. Yang pertama yaitu perluasan pemanfaatan dana, yang kedua manajemen investasi dana, dan yang ketiga yaitu mobilisasi dana wakaf. Nah, dalam pengelolaan wakaf tunai ini sendiri menjadi ada yang pro dan ada yang kontra. Namun para ulama yang membolehkan wakaf tunai ini mensyaratkan untuk sebuah wakaf memenuhi syarat tertentu. Yang pertama yaitu sistem meminjamkan uang kepada perseorangan yang membutuhkan, kemudian dapat dipinjamkan lagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, contoh dari ini adalah penggunaan kredit. Yang kedua yaitu sistem menginvestasikan wakaf kepada pihak lain untuk dikelola agar memperoleh keuntungan baik investasi itu kepada perusahaan atau bank syariah dengan sistem bagi hasil, ya, karena harus dengan lembaga-lembaga yang menggunakan sistem bagi hasil karena laba itu sudah diharamkan dalam agama. Dan syarat yang terakhir yaitu
Uang wakaf itu dapat dialokasikan sebagai dana untuk mendirikan bangunan untuk kepentingan sosial. Dan untuk lembaga keuangan syariah sendiri yang bisa menjadi penerima wakaf tunai itu harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. Terus yang kedua, bergerak di bidang keuangan syariah. Yang ketiga, memiliki fungsi menerima titipan atau simpanan wadiah. Yang selanjutnya, lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Yang selanjutnya, mengajukan permohonan menjadi lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir yaitu penerima wakaf uang secara tertulis kepada Menteri Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.